Baiklah, pada saat ini kita akan tutorial untuk masuk dalam web OnClass. Kita lihat alamatnya sekolah.onclass.id. Setelah terbuka, kita memilih menetapkan buka browser dan mengetik alamatnya. Kemudian kita masuk sign in dengan menggunakan nama sekolah. Kita masukkan nick karena data yang masuk dalam web OnClass ini menggunakan nick. Jadi guru dalam hal ini datanya untuk user menggunakan nick, nomor induk kependudukan. Dengan password standar yaitu OnClass 2020. Ini bisa diganti passwordnya, tapi karena tutorial ini buatkan default. Setelah nick kita isi passwordnya. OnClass 2020, kemudian login. Ya, kalau terjadi seperti ini berarti penulisan atau pengetikannya ada yang keliru. Kita ulang kembali. Ya, kita login, masih juga. Kita coba kembali. Ya, biasanya kesalahan penulisan pengetikan di sini adalah huruf kecil dan huruf besar. Jadi dalam hal ini kita menggunakan password huruf kecil. Ya, masuk lagi dengan nick guru dengan passwordnya OnClass 2020. Ya, kita buka. Silakan kita masukkan. Buka dengan menggunakan web sekolah.onclass.id. Ya, nama sekolah, kita pilih, kemudian kita masukkan nick, kemudian passwordnya. Ya, berhasil. Ya, dalam hal ini kita masuk ke pembelajaran, kemudian kita melihat data ujian. Kita buat ujian, ini kita akan membuat soal. Kita refresh kembali kalau belum muncul. Lihat ada 2 mata pelajaran. Kita buat lagi nama paket soal. Saya beri uji coba matematika. Ya, mata pelajaran matematika. Kita aktifkan, kemudian kita simpan. Ya, ini sudah aktif, ada warna biru, hijau, dan merah. Biru adalah untuk pengeditan, hijau itu pembuatan data soal. Kita lakukan refresh lagi. Ya, muncul. Nah, kita akan tinggal perhatikan yang ada perintahnya uji coba matematika tambah soal. Kita akan membuat soal. Ya, kita buat soalnya. Ya, dalam hal ini kita bisa memilih fitur-fitur yang ada di atas. Saya copy saja dari soal yang saya buat di file dokumen. Saya tinggal copy paste. Ya, ini soal matematika. Saya copy lagi. Ya, tempel.
Ini soal yang di copy paste dari soal yang sudah kita buat. Ya, pada aplikasi Office Word ya. Kita sembunyikan, kita copy lagi, kita paste, tempel. Ya, ini soalnya. Saya pertebal. Ya, saya masuk di jawaban. Nah, di jawaban ini artinya A, jawabannya apa, dan seterusnya. Nah, ini 30, tambah jawaban. Untuk B, tambah jawaban lagi. Untuk C, untuk SMA SMK, ingat poin jawabannya itu A, B, C, D, E sampai E. Untuk jenjang SMP, SD itu bisa hanya sampai D. Ya, ini sampai E karena jenjang SMK, SMA. Sudah itu kita setelah kita tetapkan jawaban, ya kita tetapkan jawaban dulu. Tadi kan belum ada jawabannya, yang mana yang benar. Yang benar adalah C. Ya, ini berarti C dianggap benar, ya, jawaban yang benar. Jadi ketika siswa menjawab C, dia kita simpan. Ya, kita sudah mendapat satu soal. Kita sudah mendapat satu soal. Ya, kita bisa lihat soal satu dari satu soal. Kita juga bisa menambahkan lagi ketika kita akan membuat soal yang banyak, kita bisa tambah, ya. Soal nomor satu sudah jadi, kita akan menambah soal. Jadi beberapa soal yang kita akan buat, tambah soal. Ya, kita buat lagi. Saya copy dari soal di sebelah. Saya salin lagi. B. Jadi untuk pembuatan soal yang paling pertama adalah kerja operator untuk memasukkan data sesuai. Dalam arti data guru, data mapel, data jadwal. Kemudian setelah semua diisi, berarti kita sudah bisa, guru-guru yang mengajar sudah bisa membuat soal. Ya, ini soal yang nomor 2. Ya, dari 2 soal. Oke. Kita lanjutkan beberapa soal lagi. Jadi intinya di saat kita akan membuat data ujian, ketika kita klik menu data ujian, maka yang muncul ada tambah soal. Kita akan menambah beberapa soal karena sudah tadi 2 soal, kita akan tambah lagi. Caranya sama, ya, cukup kita akan simulasi 5 soal saja. Ya, kita copy soal yang sudah kita buat, tempel. Ya, kita lakukan sama seperti, ya, kita tambah jawaban sampai E. Ya, simpan.
Kita tambah lagi, kita akan mencoba tambah lagi soal sampai 15 soal. Jadi intinya adalah guru bisa membuat soal bukan di HP Android ya, tetapi dia buat di webnya. Jadi bukan di aplikasi Androidnya untuk aplikasi OnClass, tapi buat di web. Alamatnya sekolah.onclass.id. Syaratnya tadi, jadi ketika guru akan membuat soal, operator atau admin sekolah sudah memasukkan semua datanya, ya, data-data yang dibutuhkan oleh aplikasi seperti nama guru, kemudian data guru maksudnya, kemudian data mapel mata pelajaran, data kelas juga, ya, ada jawaban yang ya kita tetapkan jawaban yang benar. Jadi semua data yang berkaitan dengan untuk kita buat soal itu harus dilengkapi dulu, ya, data guru, data kelas, kemudian data mapel. Jadi data kelas ada kelas 7, 8, 9 misalkan, atau kelas SMK 10, 11, 12 itu SMK. Kalau semua sudah, baru kita bisa masuk ke fitur data ujian dan kita buat soal, ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Sebenarnya untuk SMA, SMK, SMP, SD hampir sama cara pembuatan soalnya. Jadi semua datanya dilengkapi. Kalau SD, SMP yang jelas tidak dibutuhkan data jurusan karena data jurusannya umum. Tapi untuk SMA dan SMK itu ada, ya, ada jurusan. Oke, setelah kita buat 5 soal, itu kita berhasil membuat 5 soal. Subscribe. Ya, kita sudah membuat 5 soal. Nanti soal kita sudah jadi. Dan begitu seterusnya untuk Bapak Ibu guru. Kita kembali, kalau tidak bisa refresh lagi, ini untuk beberapa komputer ya. Sudah berhasil kita membuat uji coba matematika. Jadi ada tombol biru, hijau, dan merah. Tombol biru itu adalah pengeditan, tombol hijau adalah penambahan soal atau atur pertanyaan apakah ditambah, kemudian ada warna merah menghapus soal. Nah, ketika kita membuat soal sudah kita kerjakan, maka kita akan mengatur kelas. Tapi sebelum kita mengatur kelas, ya, karena untuk mengatur kelas itu akan ada penetapan waktu yang akan ditetapkan oleh admin sekolah. Jadi admin sekolah masuk ke akunnya admin dan dia akan menetapkan waktu dan jam berdasarkan jadwal ujian. Ya, jadi sebelum kita konfirmasi ke admin untuk penetapan tanggal waktu, ya, guru mata pelajaran harus, ya, harus mengatur kelas. Dalam arti satu mata pelajaran untuk berapa kelas, nah, itu maksudnya. Jadi, dalam hal ini matematika misalnya untuk kelas 9 SMP, kalau SMA SMK ya kelas 10, kelas 11, tergantung guru yang mengajar. Jadi kalau ini guru matematika, ya, seperti ini kita pilih kelas dan jadwal, kemudian kita refresh lagi kalau belum keluar. Nah, oke, kita masuk kelas dan jadwal, kita atur kelasnya. Ini yang saya bilang, setelah kita buat soal kita atur kelas, ya. Jadi guru ini memegang berapa kelas,
matematika, passwordnya silakan guru atur. Guru mata pelajaran yang bersangkutan yang mengatur untuk peserta memulai dengan menggunakan password. Ya, sudah. TKJ 1. Oke, ini untuk SMK. Kemudian kelas berikut kita atur juga kelasnya sampai data soal yang akan diujikan itu bisa dipakai oleh kelas-kelas yang sudah kita atur. Jadi satu soal untuk berapa kelas. Jadi tidak usah lagi buat penetapan lagi, cukup satu soal untuk berapa kelas bagi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Dalam hal ini saya gunakan guru matematika. Jadi dia mengajar kelas 10 ya, setiap jurusan. Ya, ini sudah 4 kelas ya untuk kelas 10. Berarti sudah diatur, tinggal menunggu admin menetapkan tanggal untuk kelas-kelas ini melakukan ujian. Ya, setelah guru mapel mengatur kelas, dalam hal ini kelas 10 untuk guru mata pelajaran matematika, maka admin sekolah akan menetapkan waktu atau jam sesuai dengan jadwal ujian. Ya, ada tanggal yang harus diatur. Nah, ini yang menetapkan bukan guru mata pelajaran melainkan admin sekolah. Ya, kita log out dulu. Kita masuk lagi dengan posisi admin. Kita masuk admin. Oh, kita masih masuk dalam guru mapel. Setelah admin tetapkan, kita akan melihat hasilnya. Waktu dan jam yang tadi kosong akan terisi karena sudah ditetapkan oleh admin untuk pelaksanaan ujian. Kalau kita sudah menetapkan dan sudah melakukan persetujuan, tinggal tunggu waktu yang sudah ditetapkan, maka peserta didik itu bisa masuk untuk mengikuti ujian. Ya, kita refresh, ya sudah ada tanggal ujian dan waktu ujian. Jadi setelah admin tetapkan tanggal dan waktu ujian, maka peserta didik siap untuk masuk sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan oleh bidang kurikulum. Ini saya berlihatkan data hasil ujian ketika siswa sudah melakukan ujian. Jadi untuk saat ini belum ada yang melakukan ujian. Kita akan coba lewat peserta didik cara masuk aplikasi, harus melakukan instalasi aplikasi OnClass di Play Store. Jadi kita cari Play Store, ya, kita cari OnClass aplikasinya. Setelah kita dapat, kita install. Apabila di HP Android Bapak Ibu sudah pernah install, otomatis dia akan langsung muncul seperti ini, open. Karena ini sudah pernah install. Ya, peserta didik, kita ingat operatornya memakai data NISN untuk peserta didik. Bisa juga diatur passwordnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan sekolah.
tapi dalam hal ini saya praktekkan dengan menggunakan NISN peserta didik tersebut. Kita masukkan NISN-nya, kemudian kita pilih sekolahnya. Ya, sudah masukkan NISN, kita pilih sekolah. Setelah kita pilih sekolah, baru kita bisa masuk. Ya, SMK 5 Bitung. Klik, kita masuk, klik masuk. Kemudian kita ingat password. Ya, passwordnya sama, masih pakai yang default, OnClass 2020. Ini password untuk login peserta didik. Ketika login, mungkin peserta didik mau ganti password, silakan ikut panduannya. Kita login, setelah kita ketik password, kita login. Ya, untuk hari ini kita abaikan saja, jadi nanti saja. Klik lagi nanti saja. Di sini ada beberapa menu sosmed, pos. Kita pilih yang kedua, pembelajaran. Untuk peserta didik ada fitur ujian, kita klik. Nah, seperti ini. Oke, kita atur kembali tanggal ujiannya. Kalau disesuaikan untuk bisa masuk, untuk bisa peserta didik mengikuti ujian. Jadi kita perhatikan jamnya ada di komputer. Kemudian kalau misalkan beda 1 jam, berarti kita akan mengundur waktu di sesuaikan waktunya di admin. Kemudian kita pilih menu ujian. Setelah diubah, muncul keterangan mulai ujian. Nah, kita klik mulai, peserta didik, kemudian akan muncul masukkan password. Ya, masukkan passwordnya, karena kita masukkan password yang default, OnClass 2020. Baru kita bisa melanjutkan memulai ujian. Kita mulai ujian, klik mulai ujian. Ya, ini soalnya kita isi dulu. Jadi peserta didik sudah masuk mengikuti ujian. Kita baca soalnya sambil menjawab. Berapa hasil dari perhitungan? Setelah dihitung hasilnya B. Ya. Kemudian selanjutnya soal yang kita hitung kembali, hasilnya D. Kemudian masuk di soal nomor 3. Ya. Ialah C. Ya, itu yang benar. Kemudian kita terus selanjutnya soal nomor 4. Ya, maka berapa? Oke, A. Kita jawab A. Nah, sekarang soal nomor 5. Kita pilih B. Kemudian kita bisa langsung selanjutnya, atau kita bisa juga selesai. Klik selesai di atas sebelah kanan. Oke, kita jawab oke. Kita refresh kembali. Ya, ini sudah kita mendapat nilai. Jadi kita sudah ujian tadi, peserta didiknya dengan nilai 100 dari 5 soal. Demikianlah. Ya, kita lihat. Ya, setelah siswa melaksanakan ujian, cara melihatnya hasil daripada peserta didik. Kita lihat hasilnya, dia di kelas. Ya, refresh lagi kalau agak lama. Ya, ada satu mata pelajaran yang sudah masuk dengan nilai 100. Dan
begitu seterusnya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kepada siswanya, pemanfaatan aplikasi on class. Ya, ini nilai yang kita kenal bentuk real. Ya, ini hasilnya 100. Saya tutup kembali. Ya, itu sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Oke, kita refresh kembali. Kemudian ya, kita masuk kembali bahwa peserta ujian sudah melakukan dan sudah melihat hasilnya di Android. Terima kasih, semoga bermanfaat.